Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 14 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Cinta akan kekayaan digantikan dengan mengasihi Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan kita pada hari ini adalah Cinta kekayaan digantikan dengan mengasihi Allah. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 3 ayat 14, berbunyi, "Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.'" Orang yang egois dan cinta uang hidup hanya untuk mengamankan kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia ini untuk dirinya sendiri. Dunia yang kekal tidak masuk dalam perhitungannya. Christ Object Lessons halaman 101. Jika manusia mencintai kekayaannya lebih daripada mencintai sesamanya, lebih dari mencintai Allah atau kebenaran firman-Nya, jika hati mereka tertuju pada kekayaan mereka, mereka tidak dapat memiliki hidup yang kekal. Seperti orang muda yang kaya dalam Alkitab, banyak orang pergi dengan sedih karena mereka tidak dapat memiliki kekayaan dan harta mereka di surga juga. Mereka tidak dapat memiliki keduanya, dan mereka berani mempertaruhkan kesempatan hidup kekal mereka untuk kepemilikan duniawi. Kasih Yesus dan kekayaan tidak dapat tinggal di dalam hati yang sama. Kasih Allah jauh melampaui cinta kekayaan, sehingga pemiliknya melepaskan diri dari kekayaannya dan mengalihkan kasih sayangnya kepada Allah. Melalui kasih, dia kemudian dituntun untuk melayani keinginan tujuan Allah. Adalah kesenangannya yang tertinggi untuk membuat pengaturan yang benar atas harta milik Tuhannya. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 172. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mencintai kekayaan adalah berbahaya. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 479, paragraf 3. Setan telah mendapatkan penyembahan bagi dirinya dari jiwa-jiwa yang tertipu ini melalui kecintaan mereka pada kekayaan. Artinya, dengan mencintai kekayaan itu sama dengan menyembah setan. Ini tentunya berbahaya, sebab hal ini membawa kebinasaan. Terlebih lagi bahayanya adalah dikatakan dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 49 paragraf 3, berbunyi, "Perubahan itu telah dibuat secara tidak kentara, dan kuasa setan begitu menipu, begitu cerdik, sehingga mereka menjadi serupa dengan dunia dan tidak menyadari bahwa mereka telah berpisah dengan Kristus dan tidak lagi menjadi hamba-hambanya kecuali dalam nama." Sungguh amat berbahaya, saudaraku dalam Tuhan. Usaha setan tidak kentara, begitu menipu, begitu cerdik, sampai-sampai orang tidak menyadari mereka telah terpisah dengan Kristus. Nama boleh saja Kristen, tetapi telah terpisah dari Yesus.
Mereka yang mencintai kekayaan bukan menjadi hamba Yesus, tetapi menjadi penyembah-penyembah setan. Perhatikan yang berikut ini dalam Counsels for the Church, halaman 321 paragraf 2. Setan berurusan dengan manusia dengan lebih hati-hati daripada dia berurusan dengan Kristus di padang gurun pencobaan, karena dia diperingatkan bahwa dia kalah di sana. Dia adalah musuh yang ditaklukkan. Dia tidak datang kepada manusia secara langsung dan menuntut penghormatan melalui pemujaan lahiriah. Itulah sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, cara setan begitu halus, begitu menipu, dan begitu cerdik, sehingga manusia tidak menyadari telah dipisahkan dari Kristus dan menjadi hamba-hamba setan. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 1 halaman 171 paragraf 3 berbunyi, "Inilah kekurangannya. Dia gagal mematuhi 4 perintah pertama, juga 6 perintah terakhir. Kecintaannya pada kekayaan adalah yang tertinggi. Oleh karena itu tidak mungkin baginya untuk mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap pikirannya. Dan cinta tertinggi untuk kekayaannya menutup matanya terhadap kebutuhan sesamanya. Dia tidak mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, oleh karena itu dia gagal mematuhi 6 perintah terakhir. Hatinya tertuju pada hartanya." Inilah pengalaman orang muda yang kaya raya itu. Mencintai kekayaan membuat kita melanggar 10 hukum. Sebab memang dengan mencintai kekayaan kita terpisah dari Kristus, dan karenanya kita tidak menuruti perintah-perintahnya lagi. Tidak heran renungan pagi tanggal 12 Mei 2023 yang lalu berkata, kekayaan tidak diperlukan. Sebab itu membawa manusia terpisah dari Allah dan sesama hingga pada akhirnya binasa. Testimonies for the Church volume 1 halaman 172 paragraf 2 berkata, "Jika manusia mencintai kekayaannya lebih baik daripada mencintai sesamanya, lebih baik dari mengasihi Allah atau kebenaran firman-Nya, jika hati mereka tertuju pada kekayaannya, mereka tidak dapat memiliki hidup yang kekal." Sederhananya, mencintai kekayaan sama dengan binasa. Apakah ada solusi untuk hal ini? Oh, tentu ada. Review and Herald September 16 tahun 1884 paragraf 6 menyatakan, "Kebenaran yang ditanamkan di dalam hati oleh Roh Allah akan mengeluarkan cinta akan kekayaan." Inilah solusinya, yaitu menerima kehadiran Roh Allah. Bagaimana caranya? Dengan menerima kebenaran yang ditanamkan dalam hati kita. Siapakah kebenaran? Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, apakah hasilnya dengan menerima Kristus dalam hati kita? Tentunya akan mengeluarkan cinta akan kekayaan. Dan Review and Herald September 16 tahun 1884 paragraf 6 berkata, "Kasih akan Allah jauh melampaui cinta uang, sehingga pemiliknya melepaskan diri dari kekayaannya dan mengalihkan kasih sayangnya kepada Allah. Melalui kasih dia kemudian dituntun untuk melayani kebutuhan orang yang kekurangan dan untuk membantu pekerjaan Allah. Ini adalah kesenangan tertingginya untuk membuat pengaturan yang benar atas harta benda Tuhannya. Ia menganggap semua yang ia miliki sebagai bukan miliknya dan dengan setia menjalankan tugasnya sebagai penatalayan Allah. Kemudian, dia dapat mematuhi kedua perintah besar dari hukum itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Inilah hasilnya, saudaraku dalam Tuhan, jika kita mengizinkan Roh Allah menanamkan kebenaran dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Anak-Nya. Kita mengasihi Allah melebihi dari cinta kekayaan. Kita berubah. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam artikel yang sama, Review and Herald, tanggal 16 September tahun 1884, paragraf 7, berbunyi,
Dengan cara ini, orang kaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, orang kaya yang mengizinkan Roh Allah bekerja dalam hatinya oleh kehadiran anaknya, yaitu kehadiran Roh Kristus dalam hatinya, akan diubahkan menjadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tidak lagi mencintai kekayaannya. Dia gunakan kekayaannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu sesama, untuk kemuliaan Bapa. Sebab dia sadar bahwa itu semua bukan miliknya, tapi milik Allah. Kiranya pekabaran ini mengubahkan kita semua dan membawa pembaharuan serta sukacita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali pada pagi hari ini, tentang mencintai kekayaan. Itu adalah upaya setan yang dia lakukan kepada umat manusia dengan begitu cerdik, begitu halus, tidak kentara, sampai-sampai manusia tidak sadar telah terpisah dari Kristus dan menjadi penyembah-penyembah setan. Karenanya mencintai kekayaan begitu berbahaya dan membawa kebinasaan. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, itulah wujud Engkau ya Bapa menanamkan kebenaran. Sebab anak-Mu lah sang kebenaran, dan Dia hadir oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati kami, maka itulah yang mengeluarkan cinta akan kekayaan dalam hidup kami. Kami menjadi sadar bahwa kekayaan yang kami miliki adalah milik Engkau ya Bapa, dan kami harus menjadi penata-layan-Mu yang setia, menggunakan harta yang Engkau percayakan untuk kemuliaan nama-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.